biar nanti rekan-rekan yang lain bisa ikut. Baik. Oke, ini sudah saya record, jadi saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan. Bapak Ibu, terima kasih telah berkenan di Zoom hari ketiga kelas pengembangan kompetensi pedagogi guru ya Bapak Ibu. Pertama-tama perkenalkan saya yang namanya Bu Astuti. Siapa tahu ada yang belum pernah ikut kelas saya. Ada nomor bentar. Jadi akan saya tapi nanti apabila perlu untuk saying something atau mengatakan sesuatu, Bapak Ibu bisa unmute sendiri ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini di hari ketiga ini sebetulnya memang sengaja dari kelas yang cuma 3 hari ini kita usahakan untuk ada sekali yang ketemu langsung. Kan lebih enak begini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa saling sharing nanti, bisa bertanya juga atau bisa menguatkan dari statement atau materi-materi yang sudah tersampaikan dari hari pertama, seperti itu. Ini coba saya cek ada Bu Mira nggak ya? Kayaknya belum ada. Beliau juga kadang jaringannya agak bermasalah, tapi nggak masalah sih. Nah, saya lihat udah banyak Bapak Ibu yang kameranya on ini. Terima kasih banyak. Ada Bunda Narmi, hai Bunda. Bunda Setia, Bunda Sri Wahyuni. Iya, ih cantik-cantik. Sore-sore ini padahal pada puasa tapi kelihatan seger-seger nih. Wah. Bunda Hardining sini juga. Yang lainnya Bapak, ada Pak Sohra. Wih. Sama Ibu Pak, satu Zoom buat berdua ini. Iya. Oke deh. Oke, banyak ya teman kita. Oke, Bapak Ibu bisa lihat juga di chat-chat kita itu kan. Banyak sekali. Terima kasih deh. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kan di 1 jam ke depan. Jadi di sini adalah sharing secara langsungnya berkenaan dengan kompetensi pedagogi. Yang pertama kita akan mengulas sedikit apakah Bapak Ibu berkenan untuk ada yang mewakili yang tadi saya sampaikan kompetensi pedagogik itu poin penting dari hari pertama kita obrolkan itu sebetulnya poinnya di mana Bapak Ibu dapat nggak kuncinya di pengembangan pedagogik itu sebetulnya di mana sih gitu. Ada yang berkenan untuk memberikan istilahnya untuk menyampaikan lah sekali sepatah 2 patah kata boleh deh. Silakan. Siapa yang berkenan Bapak Ibu selagi ketemu? Siapa ya? Saya nggak bisa lihat siapa nih. Bunda Sri Wahyuni mau nyoba? Bunda. Senyum aja. Tidak. Ayo. Pertanyaan ini serius. Ini Stop video deh. Bilang mak. Apa tuh kan kalau ketemu langsung jadi susah ya Bapak Ibu untuk say something. Saya tunjuk loh nanti ya kayak apa aja ditunjuk. Baik, ada Bapak Julham Cakro ini Bapak. Silahkan Bapak yang Bapak. Halo Bapak Julham. Bapak bisa dengar saya? Irham. Suara saya masuk ya Bapak Ibu? Inilah online ini seperti ini. Salah satu kendala online seperti itu kalau enggak
narsumnya, sertanya. Jangan di sini sinyalnya nggak nyampe di sini. Di sini taruh sini nanti hilang. Saya ya udah. Pakai itu aja lah Cid ya. Ayah pinjam headset dong. Grup. Nah udah ini aja lah. Udah ini aja. Suara apa itu, Bapak Ibu? Saya kalau nge-zoom seperti ini agak apa ya, nggak enak hati sama Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama. Saya lihat. Ya Bu Rina, silahkan. Baik deh, sekarang saya tanya dulu, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Caranya ya Cid. Kayaknya ada masalah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Tanya jawab ini. Jadi yang pertama kita akan mendiskusikan atau kita akan sharing. Pertama kali kita akan masuk dulu ke dasar dari kompetensi pedagogik itu. Saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu mendapatkan inti dari kompetensi pedagogi guru itu sebetulnya intinya apa sih gitu. Jadi Bapak Ibu harus dapat kuncinya dulu baru kita lanjut. Dan di sini di Zoom ini kita akan menyimpulkan semuanya dari apa yang 3 hari kita bicarakan ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang saya ingin meminta Bapak Ibu untuk ada yang membantu saya untuk mengingatkan atau men-sharingkan apa sebetulnya kompetensi pedagogik itu. Ada yang berkenan membantu atau saya sebut namanya saja untuk men-sharingkan mengenai itu. Oh, suaranya putus-putus. Iya sayang. Hai. Baik. Suaranya putus-putus ya Bapak Ibu ya. Coba deh saya tengok. Kok semuanya nggak ada kameranya ini? Saya harus putus siapa nih? Oke. Ada Bunda Sohrah. Bunda, halo. Siap. Bunda, mohon dibantu ini untuk kompetensi pedagogik menurut Bunda, intinya di mana Bunda? Gak bisa dengar Bunda. Oh, aduh. Saya jadi bingung. Oke deh, kita coba yang lain. Ada Bunda Solihah. Hai Bunda, Assalamualaikum. Bunda Solihah, Assalamualaikum. Di unmute dulu Bunda, bagian ujung Bunda. Bagian ujung itu ada gambar mikrofon, Bunda klik aja. Saya Bu. Silakan Bunda Solihah. Jadi masalah pendidikan, memang seorang guru harus pertama mengenal karakter siswa. Karena dari siswa itu dari ada yang dari itu kemampuannya berbeda. Benar. Baik. Nah, kemudian kedua, waktu Ibu mengajar itu siswa itu ada yang punya masalah, Bu.
Betul sekali. punya masalah, ada yang belajarnya tidak tekun. Jadi kita harus tahu latar belakang dia di rumah. Benar. Betul sekali, Bunda. Latar belakang dari rumah. Iya. Kemudian kita mengajar itu kan ada yang pinter, ada yang bodoh. Jadi kita harus menyesuaikan, Bu. Betul. Menyesuaikan kependidikannya kepada siswa. Baik. Siap. Keren, Bunda. Itu menurut saya. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Bunda. Betul sekali, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Bunda Solihah. Ini saya lihat apa yang Bunda sampaikan itu berdasarkan pengalaman ya Bunda ya, dan itu juga saya yakin dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dan memang betul ada beberapa rekan di grup tadi yang mengatakan bahwa yang paling susah itu mengenali karakter siswa, betul, karena itu manusia di mana mereka karakternya berbeda-beda gitu kan Bapak Ibu, sedangkan kita sebagai guru harus bisa merangkul semua, betul. Jadi Bunda yang disampaikan Bunda Solihah tadi betul, dan inti dari kompetensi pedagogik adalah Bapak Ibu mampu untuk mengelola proses belajar mengajar atau proses pembelajaran yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, di situ padahal inti dari mengelola itu bukan hanya kita pandai mengajar saja, tidak gitu. Jadi tidak hanya bagaimana kita menyampaikan materinya, tapi kita menyampaikan materi kan pada peserta didik. Bagaimana kita menguasai peserta didik tersebut. Dan itulah mengapa guru itu memiliki satu kompetensi yang berbeda dengan profesi yang lain, yaitu kompetensi pedagogik itu, yaitu Bapak. Itu yang menjadikan kita spesial, gitu. Dan semua yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik itu berhubungan dengan peserta didik yang nantinya tujuannya adalah tujuan pembelajaran tercapai. Dan di mana tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu sudah kita tuangkan di RPP kita. Dan disitulah mengapa RPP itu penting. Kalau RPP itu dibuatkan orang lain, kita jadi nggak tahu lagi tujuan pembelajarannya apa sih sebetulnya. Dan itulah mengapa kita diharapkan untuk membuat RPP kita sendiri. Membuat RPP sendiri bukan berarti harus pure semuanya dari awal sampai akhir kita yang buat, tidak harus begitu. Kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Milik orang nggak apa-apa, tapi kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Intinya begitu. Terima kasih banyak Bunda Solihah. Sekarang kita masuk ke 7 aspek yang saya sampaikan hari ini ya Bapak Ibu ya. Kemarin kan kita masuk ke strategi dan upaya. Kemarin kalau Bapak Ibu ingat, saya mengungkapkan bahwa ada 2 faktor yang bisa membantu kita dalam mengembangkan kompetensi pedagogik kita. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau faktor internalnya berarti itu dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Itu yang paling penting justru itu. Kenapa? Karena motivasi dalam diri itu jauh lebih penting dari apapun ya Bapak Ibu ya. Dari kepala sekolah menyemangati kita untuk belajar pun nggak akan tembus itu, nggak akan berhasil apa-apa kalau kita sendiri nggak mau belajar, betul nggak Bapak Ibu? Ya, makanya itu faktor internal dari kita itu sangat penting. Kitalah yang harus mau belajar dulu, kitalah yang harus mau mengembangkan kompetensi kita dulu. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternalnya itu bisa dari sekolah, dari pihak sekolah, kepala sekolah, seperti itu. Nah, di sini masuk ke hari ketiga berkenaan dengan 7 aspek yang menjadikan kompetensi yang perlu kita perhatikan. Dan di sini dari 7 yang sudah saya sampaikan, saya tadi di akhirnya, di ending dari apa yang saya sampaikan, saya ingin Bapak Ibu memilih gitu.
dari 7 itu mana sih sebetulnya yang paling susah gitu? Mana sih yang menurut Bapak Ibu paling ribet untuk dicapai? Meskipun saya yakin Bapak Ibu pasti bisa, tapi pasti ada hal-hal yang membutuhkan usaha lebih dari kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu sharing dan juga alasan mengapa Bapak Ibu memilih aspek itu. Baik, sekarang saya ingin ada yang men-sharingkan Bunda Narmi. Hai Bunda. Bunda Narmi. Hai Bunda. Oh, Bunda Narmi sepertinya nggak di tempat ya. Itu siapa? Tunggu. Ini yang kelihatan terus Bunda Solihah ini. Bunda standby. Siap Bunda, saya jadi merasa ada yang nemani nih, yang lainnya nama aja di sini. Bapak Ibu, ayo silahkan di-on-kan kameranya. Ada Bunda siapa ini? Ya, ada Bunda Hardini. Ya, Bunda Hardining sih, apakah berkenan untuk menyampaikan dari 7 aspek itu menurut Bunda mana Bunda yang paling susah ini Bunda? Tapi Bunda sudah tahu triknya. Ini susah menurut saya, tapi saya merasa bahwa saya bisa dengan cara bla 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 gitu. Ayo Bunda sharing, silahkan. Iya. Terima kasih Bunda ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya dari 7 aspek dalam kompetensi pedagogik itu, salah satu yang menurut saya hal yang terberat itu adalah memahami karakter dari peserta didik. Mengapa demikian? Kalau menurut saya Bu, setiap anak itu kan lahir dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Dia berasal dari keluarga yang berbeda, otomatis karakter yang terbentuk itu pun berbeda juga. Begitu juga dengan halnya dengan yang lainnya. Nah, apabila karakter peserta didik ini tidak mampu kita kuasai sebagai seorang guru, maka ketika kita mengajarkan di dalam kelas, inilah salah satu hal yang paling menghambat untuk bisa bagaimana caranya kita mencapai proses pembelajaran yang semestinya, yang seharusnya kita capai berdasarkan dari tujuan pembelajaran. Maka sebagai seorang guru, hal yang pertama harus kita kuasai mengenai adalah karakter dari peserta didik yang akan kita amati. Kemudian selain dari karakter itu, yang menurut saya pribadi yang sejauh ini saya merasa kesulitan adalah mengenai, jujur saja saya masih kesulitan dalam hal menguasai tentang teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Mengingat di daerah saya itu, saya kan termasuk sekolah yang pada dasarnya sekolah saya itu berada di daerah terpencil. Dan seringkali kami itu jarang sekali yang namanya mendapatkan pelatihan-pelatihan. Tapi bersyukurnya selama pandemi corona ini, saya seringkali mengikuti salah satu kelas atau pelatihan seperti pelatihan online seperti ini, dan itu cukup membantu saya dalam hal menambah wawasan saya sebagai seorang guru. Terima kasih itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih sharingnya Bunda, betul sekali. Dan di sini Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan, semua yang disampaikan oleh Bunda Hardiningsih tadi benar gitu. Karakter, kenapa? Karena itulah yang suka berubah. Bahkan karakter anak waktu dia kelas beberapa tahun ke depan pun bisa jadi berbeda kan gitu Bapak Ibu. Oh ya, ada satu hal yang ingin saya sharingkan. Bapak Ibu, sebetulnya ada satu saran penting di sebuah sekolah yang berkenaan dengan karakter ini gitu. Jadi di situ ada namanya buku catatan siswa. Jadi misalnya nih, anak kelas 5. Kita cari anak kelas 4 gitu ya. Anak kelas 4 di situ wali kelasnya itu seperti ada catatan gitu. Nama siapa, Budi misalnya. Budi di kelas 5 dia rajin misalnya, rajin, dia kalau bertengkar dengan temannya suka mengalah dan sebagainya. Itu catatan. Catatan ini oleh wali kelasnya nanti akan diserahkan atau ya intinya itu menjadi catatan sekolah yang nantinya akan dipegang oleh
atau diberikan ke wali kelas 5. Jadi wali kelas 4 catatannya ada, kemudian dibaca oleh wali kelas 5, kemudian dari wali kelas 5 catatan itu akan berlanjut gitu. Jadi itu kayak catatan pribadi anak yang merupakan dokumen sekolah ya Bapak Ibu. Setelah itu akan berlanjut dari kelas selanjutnya gitu. Saya jadi ingin tanya, apakah Bapak Ibu di sekolah ada seperti itu? Ada yang memiliki catatan berlanjut seperti itu? Karena ini jarang sekali. Nah, Iya betul Bu, betul. Iya, Iya. biasanya. Iya, betul Bu. Iya, biasanya biasanya tidak berupa catatan, tapi Bapak Ibu guru suka saling ngomong aja, ngobrol. Sharing pendapat Bu. Iya betul. Ya, di ruang guru Bapak Ibu ngobrol, Budi ini kayak mana? Oh, Budi ini begini gini. Itu kan secara oral gitu kan Bapak Ibu. Dan disitulah saat sekolah memiliki catatan karakter anak tertulis seperti itu akan sangat membantu gitu. Jadi Bapak Ibu nanti di sekolah kalau mau memulai itu bisa dikonsultasikan atau dibicarakan dengan kepala sekolah. Paling tidak perjalanan anak karakter itu bisa terbaca dari situ meskipun nantinya akan ada perubahan gitu. Karena dulu ada sebuah cerita seperti itu, ada anak yang di kelas itu nakal sekali, tapi setelah gurunya melihat track recordnya, ternyata 2 tahun yang lalu dia anak yang baik. Dan setelah itu ternyata mamahnya meninggal. Ada di depan wali kelasnya. Oh, jadi anak ini berubah itu karena ada background-nya seperti itu. Dan keadaan. Dan sedikit akhirnya, boleh saya cerita sedikit Bu. Dan akhirnya si wali kelas paham, oh kenapa anak ini begini, terus dilakukan pendekatan seperti itu. Jadi betul bahwa karakter siswa itu adalah hal yang cukup sulit untuk dipahami, tapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, silakan untuk tetap berusaha untuk memahami karakter peserta didik Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bunda Hardinisi. Saya akan lanjut ke rekan yang lain. Ada yang memiliki pendapat yang lain? Maksudnya dari 7 aspek itu selain karakter tadi, apakah ada yang merasa, oh saya lebih ke sini sih karena ini gitu misalnya. Ada yang berkenan untuk menyampaikan pendapat? Ya? Ya Bu. Ya. Silakan Bunda. Saya tadi tentang penilaian Bu ya. Ini karena saya mengajarnya di TK. Di TK itu proses penilaian itu sangat panjang. Mulai dari datang sampai anak pulang atau sampai anak dijemput itu sudah ada proses penilaian. Jadi sangat-sangat panjang Ibu ya. Terus semua tentang anak itu ditulis. Iya, saya pernah lihat tuh. Semua apa perkembangan anak itu ditulis. Kemudian semua hasil karya anak juga dinilai. Jadi saya makanya saya tadi memilih ini tentang pengalaman Bu ya, pengalaman sehari-hari sebagai guru TK itu tidak hanya hasil saja, tapi proses yang panjang itu yang ditulis. Jadi di dalam tulisan itu akan mengetahui tentang karakter anak. Seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih sharingnya Bunda. Kalau saya pribadi, saya melihat karena saya ada di sebuah sekolah di mana di satu lingkungan itu ada PGTK sampai SMA Bapak Ibu. Tapi untuk tahun ini PGTK-nya udah mulai di kawasan yang berbeda gitu. Tapi saya sempat melihat itu dan memang saya lihat yang paling rapi, rajin dan lengkap laporannya memang di TK. Keren pokoknya. Tapi ternyata ya seperti itu, di balik kerennya, lengkapnya itu pasti ada jerih payah gurunya gitu ya. Salut lah untuk Bapak Ibu guru yang menjalankan amanah di PGTK ya Bapak Ibu.
terus semangat. Nah, di sini sebetulnya itulah hal yang terbaik sebetulnya. Saat kita mencatat, maka apa yang ada di catatan itu akan bisa dibaca dan bisa dipahami oleh guru yang lain gitu. Bahkan orang tua pun jadi tahu, oh anak saya ternyata di sekolah seperti ini kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini terima kasih banyak Bunda. Jadi intinya sih memang pekerjaan guru ya seberat itu, tapi insya Allah semua akan dibalas oleh yang di atas ya Bunda ya. Oke, terima kasih. Saya rasa tadi Bunda sharing aja, jadi kita akan lanjutkan ke Bunda yang lain. Bunda Nursan ini ada senyum-senyum, ayo Bunda sharing. Bunda bisa say something? Mikrofonnya bisa? Itu di-unmute dulu coba. Bunda di pojok Zoom itu ada mikrofon, Bunda unmute dulu, diklik. Nanti Bunda bisa terdengar suaranya. Ya, silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nursan dari Sulawesi Barat. Oh, jauh. Nursan Sulawesi Barat dari MTSDD Malunda. Yang kemarin kena pasca gempa, Bu. Ya. Yang kemarin kena pasca Bunda gempa. baik-baik aja. Itu apa? Ya. Rumah Bunda udah mulai diperbaiki lagi. Ya, menumpang ini, Bu. Karena rumah ya masih di rumah, di rumahnya keluarga masih menumpang karena rumah ya. Tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Bunda keren semangat belajarnya. Silakan dilanjut Bunda. Ya, menurut Bunda dari 7 aspek itu yang menurut Bunda di sini mengenai karakter anak. Karakter anak, karena kenapa kita harus menguasai peserta didik, apalagi zaman sekarang ini. Jadi yang ini rintangan dan terjadi yang kenal yang saya hadapi sekarang ini untuk anak-anak hanya daring sekarang ya. Jadi ya cara apa yang kami tempuh sebagai seorang guru, apalagi banyak siswa aku yang sekarang yang daerah-daerah gunung sekarang sampai sekarang masih ini, Bu. Ya, karena tidak ada jaringan apa segala macam. Baik. Ya, fasilitas di sini yang kurang. Baik. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih sharingnya Bunda. Baik, dari Bunda Nursan ini, Bapak Ibu, saat kita ingin melakukan yang terbaik untuk peserta didik, ada banyak hal yang harus kita perhatikan, gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita ingin memberikan yang terbaik pada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tentu saja kita sebagai guru kita harus terus mengisi cawan kita. Kita harus terus mengisi pengetahuan kita dengan metode, teknik dan apapun. Yang penting kita tahu dulu. Tapi ada satu kata kunci di situ Bapak Ibu. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan GGDN seperti ini kan Bapak Ibu jadi banyak ada Google Form lah, ada Kahoot lah, ada pakai apa pokoknya macam-macam gitu. Itu nanti endingnya Bapak Ibu tetap harus kembali memperhatikan situasi dan kondisi dari peserta didik Bapak Ibu. Jadi tidak semua yang kita pelajari itu harus diaplikasikan, itu digarisbawahi. Jadi sebagai seorang guru kita tetap membuka pintu pengetahuan biar pengetahuan semuanya masuk, tapi tidak harus semua diaplikasikan. Kenapa? Karena kita harus kembali melihat dari situasi dan kondisi
sang peserta didik gitu. Sekarang misalnya nih, saya memberikan materi mengenai blended learning misalnya gitu. Bapak Ibu tahu ilmunya, oh ternyata blended learning seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ternyata mau mengaplikasikan ke sekolah Bapak Ibu, ke siswa Bapak Ibu, tapi ternyata di sana terkendala jaringan misalnya, terkendala anak-anak tidak semuanya punya handphone misalnya, terkendala anak-anak di rumah itu tidak ada wifi, tidak punya kuota dan sebagainya. Berarti kan ada kendala, dan disitulah maka semua harus kita sesuaikan dengan kondisi gitu. Jadi nanti Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan atau pelajari, Bapak Ibu bisa modifikasi sedemikian rupa sehingga itu bisa diterapkan ke putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Jadi satu poin pentingnya, satu prinsip pentingnya adalah apa yang kita lakukan itu disesuaikan dengan kondisi peserta didik, disesuaikan dengan situasi sekolah, kan seperti itu. Dan kemudian yang satu hal yang paling kita pegang adalah apapun yang kita lakukan harus tetap dengan tujuan agar tujuan pembelajaran tercapai. Jadi bukan untuk memuaskan gurunya, bukan, tapi tujuan endingnya, akhir dari tujuannya adalah tujuan pembelajarannya tercapai. Di mana kita tahu tujuan pembelajaran itu? Dari RPP. RPP siapa yang bikin? Gurunya. Jadi Bapak Ibu sendiri yang bikin. Bapak Ibu bikin tujuannya apa, Bapak Ibu sesuaikan metodenya dan metode dan semua strateginya, kemudian Bapak Ibu terapkan. Jadi di situ. Jadi Bunda Nursan dan semua Bapak Ibu yang terkendala jaringan atau apa, pada sekarang masa pandemi, tetap semangat saja. Bapak Ibu silakan lakukan yang terbaik, sesuaikan dengan kondisi gitu saja, karena dari pemerintah pun tidak menuntut banyak, yang pasti anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk belajar, dan itu pasti banyak metode yang bisa Bapak Ibu lakukan. Semangat Bunda Nursan dan Bapak Ibu yang lain ya. Oke, iya Bunda, semoga doa terbaik kami, semoga kondisi di sana segera stabil ya Bunda ya, yang sabar. Apalagi Ramadan ini. Baik deh. Baik, ini saya lanjutkan. Ada Bunda siapa nih ya? Bentar, ada Bunda Hafida ini. Udah senyum-senyum manis ini. Ayo Bunda, sharing. Silahkan. Menurut Bunda, apakah ada faktor lain yang mau Bunda sharingkan? Saya ini gitu. Silahkan Bunda. Berkenaan dengan tujuh aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi ini kita sharing dalam forum ini. Jadi untuk permasalahan saya, karena saya ini di ujung Sulawesi Tengah, paling ujung, ya jauh sekali, dan dari kota ke tempat kerja saya itu sekitar 1 jam jalannya, itu naik motor ke tempat belajar, dan apalagi dengan kondisi saat ini yang COVID, karena di sana seperti yang Ibu katakan tadi bahwa di sana posisinya itu kan HP-nya anak-anak di kampung kan kurang HP, jadi kita kemarin itu luring, cuman masalahnya ini anak-anak sekarang akhir-akhir ini kalau luring itu kita ke rumah, sampai di rumahnya pada tidur semua, biasa kan pagi ya, itu tidur, kemudian ada sampai sempat kita ke rumah bertengkar sama ibunya, orang tua, anak-anaknya, karena kan biasa gurunya udah datang, anaknya masih tidur, itu biasa seperti itu. Nah ini kan permasalahan yang sekarang yang kita hadapi. Terus yang kedua, ini masalah yang kita hadapi sekarang ini, ada anak-anak kan bandel ini sekarang kan, emosional psikologinya ini sekarang kurang, iya, maksudnya kita ngomong gini jawabannya gini. Nah, sementara saya alami tadi ini meriksa soal hasil ujian kemarin, itu banyak yang apa yang kita sampaikan dengan hasil yang ditulis dijawab itu enggak sama sekarang. Akhir-akhir ini banyak persoalan yang saya hadapi seperti itu untuk pribadi saya di sini di tempat saya, Bu. Karena mungkin fokusnya anak-anak kan sekarang enggak fokus lagi karena dengan kondisi yang
kondisi ini HP, yang apalagi ini kurang, iya pokoknya kondisinya yang nggak pernah masuk sekolah. Jadi memang kayak ada bandel ini. Jadi untuk saya ini untuk saya barangkali masalahnya di kebandelan anak-anak ini yang kurang. Jangankan guru, orang tuanya aja nggak dengar sekarang. Iya, seperti itu barangkali Bu. Iya. Baik, terima kasih Bunda. Iya. Baik, saya jadi teringat sesuatu ini. Jadi Bapak Ibu betul kita akui bersama bahwa sebetulnya pembelajaran saat kita daring dengan saat kita tatap muka langsung itu kita akui bersama bahwa penerimaan anak berbeda, ya kan Bapak Ibu? Lebih kita merasa bahwa anak itu lebih bisa nangkep apa yang kita sampaikan saat tatap muka kita, ya. Tatap muka. Kenapa? Karena kalau anak kelihatan enggak fokus sedikit, kalau udah di depan kita kan kita bisa datangi anak, disenggol sedikit, disebut namanya. Kalau lagi nge-zoom atau apalagi kalau cuma chatting, mana kita tahu anak itu tidur atau tidak kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena kondisinya sudah begitu, maka kita terima itu. Kita terima dan kita cari jalan yang lain. Kalau kita akui bahwa saya sudah seoptimal mungkin, tapi ternyata anak itu tidak bisa menangkap pembelajaran saya, dan itu juga sudah disadari oleh pemerintah Bapak Ibu. Makanya pemerintah di sini Bapak Ibu pernah dengar bahwa ada penyempitan kurikulum atau yang disampaikan itu, ya kan, ada ya Bapak Ibu ya, dari misalnya 12 jadi 9 atau 6. Dapat kalau pakai bayar. Ya, bentar. Nah, di sini kalau saya pribadi, saya menyimpulkan bahwa sebetulnya pemerintah pun sudah sadar bahwa penangkapan atau apa yang ditangkap secara kognitif oleh anak itu tidak bisa seoptimal saat tatap muka langsung. Nah, disitulah mengapa mari kita berusaha untuk mencapai yang lain, gitu. Yaitu kalau memang kognitifnya tidak bisa kita pegang 100%, kita tetap berusaha supaya dari disiplinnya dapat, dari prosesnya dapat. Dan di sini karena Bapak Ibu tidak bisa melakukan sendiri, Bapak Ibu tetap harus bekerja sama dengan orang tua gitu. Nah, komunikasi saat pembelajaran online itu tidak hanya antara Bapak Ibu dan siswa, tapi Bapak Ibu tetap harus ada kerjasama yang baik dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu coba mengambil langkah, misalnya Bapak Ibu, maaf saya tanya, Bapak Ibu selama online ada nggak grup khusus komunikasi Bapak Ibu dengan parent, dengan orang tua? Ada? Kalau tidak ada? Kalau di tempat saya itu Bu, kita lakukan 2. Luring dengan daring, ya. Tapi kalau daringnya itu hanya sekali seminggu, sedangkan luringnya kunjungan ke rumah atau tatap muka di sekolah, tapi waktunya terbatas Bu. Ketika kita melakukan kunjungan rumah itu kan kita langsung sharing dengan orang tuanya langsung. Hanya kalau untuk grup komunikasi via WhatsApp dengan orang tua murid, ya memang jujur kita tidak ada. Karena begini Bu, di tempat saya itu kan memang jaringan itu nggak susah. Ya, bukan susah Bu, memang pada dasarnya belum ada jaringan telekomunikasi di sana. Hanya untuk bisa mereka dapatkan ketika kita mengirim pesan tugas secara online, mereka itu cari tempat yang ada wifi-nya Bu. Ya, baru bisa masuk tugasnya setelah di-download, baru mereka bisa pulang di rumah, entah itu di print atau diutilisi ulang seperti itu. Itu hanya sekali seminggu karena kita tidak juga memberatkan, karena di daerah saya itu kan Bu, mereka mayoritas petani kecil, jadi untuk jujur saja kalau yang masalah gadget itu mereka masih terbatas, belum punya. Malah kadang ada yang untuk bisa kirim tugas saja satu handphone bisa sampai 4-5 orang dipakai mengirim tugas via online itu. Baik, terima kasih infonya Bunda. Kalau dari cerita Bunda tadi, saya ngambil satu titik bahwa sebetulnya dari orang tua, dari guru masih sempat ketemu dengan orang tua. Itu poin positifnya gitu. Paling tidak Bunda pernah ketemu.
kalau kami Bunda di Pekanbaru itu meskipun kondisi jaringan bagus dan sebagainya, karena COVID ini kami sering zona merah, jadi nggak bisa ketemu orang tua. Nah, di sinilah ternyata dari masing-masing daerah itu ada perbedaan, dan itu tentu kita sebagai guru yang lebih tahu bagaimana mengantisipasi itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi ya Bapak Ibu. Seperti Bunda Hardiningsih, jaringan tidak, tapi ternyata ada kesempatan untuk ketemu seminggu sekali. Ya sudah, kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya Bu, saya bilang kami juga ini sembunyi-sembunyi. Sama. Iya, karena kami juga sebenarnya Bu, sudah bosan untuk tidak bekerja di rumah terus, harus kirim kita secara online. Menurut kami itu Bu, kayak sesuatu ada yang mengganjal, belum sepenuhnya apa yang kami inginkan itu bisa tercapai. Jadi mumpung karena kami masuk zona hijau, maka kami nekat. Kami nekat sebenarnya kalau mau ikut aturan Bu, kita sebenarnya juga boleh dibilang belum bisa tatap muka, tapi karena kita bagusnya di pelosok Bu, jadi artinya nggak gampang ketahuan kalau ada kegiatan seperti itu kan. Semoga sehat semua ya Bunda. Jangan ya alhamdulillah ya, kita zona hijau Bu. Ya. Baik. Tapi memang protokol kesehatan masih kita laksanakan. Sip. Nah, gitulah. Bunda lebih tahu di sana kondisinya bagaimana. Yang pasti saya tahu bahwa Bunda pasti akan melakukan yang terbaik. Kalau tidak bisa A, cari jalan B. Tidak bisa B, pasti bisa cari jalan C. Kan gitu terus ya, Bapak Ibu, kita sesuaikan. Oke, terima kasih Bunda. Jadi itulah kondisi, semua kesulitan, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Itu yang pasti. Nah, dan satu hal yang kita syukuri saat kita bertemu seperti ini, saat kita dengar, oh Bunda Hardiningsih cerita seperti itu, Bunda Hafidah cerita begitu, Bunda Solihah cerita begitu, itu sebetulnya masukan bagi kita, itu wacana. Oh iya ya, seperti itu. Oh berarti besok kalau saya ada kondisi seperti ini, saya bisa menerapkan. Atau hal-hal seperti itu akan menjadi masukan dari kita, masukan untuk kita jadi tambah informasi, tambah wawasan, dan nantinya kalau ada permasalahan yang mirip-mirip, kita akan bisa terlintas, oh iya ternyata bisa begini loh cara penanggulangannya, cara mengantisipasinya, atau cara penyelesaiannya seperti itu. Jadi itulah enaknya sharing tuh begitu ya Bapak Ibu ya. Berkenaan dengan tadi ada yang mengatakan bahwa yang susah sebetulnya untuk memahami strategi, model pembelajaran dan yang lainnya. Bapak Ibu, ada dua hal yang bisa kita lakukan di situ. Yang pertama, Bapak Ibu baca buku. Bapak Ibu beruntung karena saat Bapak Ibu hadir di sini, berarti Bapak Ibu jaringannya masih bisa untuk mendapatkan e-book, untuk download dan sebagainya. Karena berarti internetnya ada ya Bapak Ibu, yang meskipun mungkin agak-agak bermasalah, tapi akhirnya bisa kan gitu. Bapak Ibu kumpulkan saja sebanyak-banyaknya e-book untuk dibaca. Kalau tidak sempat membaca, Bapak Ibu usahakan komunitas Bapak Ibu dengan sesama guru itu seluas-luasnya. Dan Bapak Ibu, saya termasuk saya cukup beruntung mengenal di GDN, karena di sini kita akan mengenal banyak orang dan bisa saling bertukar pikiran. Nanti tinggal di Telegram, japri-japri aja, oh ini kenalan gitu. Itu jangan sampai Bapak Ibu membatasi diri, sepertinya nggak enak ngobrol sama ini, enggak, jangan. Kalau Bapak Ibu tahu, di Telegram itu semuanya sudah tidak ada petinggi, tidak ada orang rendah, tidak ada guru biasa, tidak ada kepala sekolah, semuanya sama. Bahkan kita kalau sudah ada misalnya kepala sekolah masuk ke kelas seperti ini, semuanya sama gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan untuk sharing, tidak usah sungkan untuk bertanya. Pokoknya siapa yang kira-kira bisa ditanyain japri aja gitu. Itu tuh nggak masalah. Itu dunia online seperti itu. Jadi semoga saja Bapak Ibu bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari pertemanan kita di online ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan Bunda Rina. Ini ada Bunda Rina, jangan menghilang. Bunda Rina, ya Bunda Rina ada yang mau disampaikan? Ada yang mau sharing? Adakah yang dari Bunda Rina dari mana nih? Bunda tolong di-unmute dulu di bagian pojok Zoom. Ya. Ya. Oke, silahkan.
Ya, saya dari Cirebon, Bu. Pas tadi Sulawesi, sekarang Cirebon. Lanjut. Ya. Ya, sejauh ini pembelajaran selama pandemi kalau di saya di tingkat madrasah ibtidaiyah hampir sama dengan tadi Ibu siapa tuh yang sembunyi-sembunyi mengadakan pertemuan tatap muka dengan siswanya. Ya, karena kalau menurut kami tatap muka itu sangat penting, setidaknya seperti tadi yang Bu Astuti katakan ya, ketika ada anak yang tidak bisa, sentuhan kita itu akan berpengaruh pada anak. Kalau misalnya kita tidak menyentuh, tatapan kita juga berpengaruh pada anak, dan anak akan lebih bisa mengekspresikan dirinya ketika kita menyampaikan beberapa materi pelajaran. Tetapi begini Bu, kami pun melakukan tatap muka tidak setiap hari karena bergantian dengan kelas lain, seminggu 3 kali. Namun untuk kegiatan di rumah, pembelajaran yang kami lakukan tidak melulu dari materi-materi pelajaran yang ada di kurikulum, Bu. Kami beri kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan kegiatan keseharian yang bisa mereka lakukan sambil bernarasi. Jadi alhamdulillah anak-anak itu bisa mengirim video, tentunya dengan kerjasama dengan orang tua mereka masing-masing. Ada panduan dari orang tuanya juga, direkam melalui video kegiatan apa yang bisa mereka lakukan, misalnya cuci piring atau misalnya membantu orang tuanya memasak gitu, dan mereka antusias sekali. 1 bulan itu hanya saya tugaskan 1 kali saja mengirim videonya, dan itu sebagai tambahan nilai untuk mereka gitu, karena otomatis dengan pertemuan seminggu 3 kali itu tidak cukup untuk terpenuhinya materi kurikulum yang akan saya sampaikan secara total ya Bu ya. Jadi nilai-nilai saya ambil dari situ. Hanya saja Bu Astuti, tetap saja sih dari 28 siswa yang saya bimbing itu ada saja yang tidak mengirim tugas sama sekali. Bahkan ketika saya home visit ke rumahnya itu, anaknya tuh memang berniat tidak akan sekolah dulu tahun ini, katanya. Nanti saja tahun depan, pengen libur dulu. Lah saya bilang, emangnya kenapa? Dia bilang lebih enak nyari keong, seperti apa tuh Bu, siput kecil gitu Bu, yang kemudian dia jual, dia dapat uang. Sementara orang tuanya pun sebenarnya tidak menghendaki begitu. Orang tuanya justru kepingin anaknya sekolah sampai diberikan diberikan rayuan, pokoknya kalau mau sekolah dikasih uang, tetap anaknya nggak mau, kepinginnya yaitu tadi kepingin nyari uang dengan cara dia sendiri, dan bahkan dia menyatakan tidak ingin naik kelas tahun ini, tahun depan saja di kelas 5-nya begitu. Nah, sampai sekarang saya masih belum menemukan nih solusinya gimana untuk menghadapi anak yang seperti ini, dan hanya 1 orang sih yang seperti itu, tetapi kan kita kepinginnya dari 28 itu naik semua ya Bu ya. Apalagi seharusnya tidak ada anak yang tidak naik kelas. Nah, yang seperti ini gimana Bu Astuti? Oh, baik, terima kasih. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari apa yang Bunda sampaikan tadi. Terima kasih sharingnya Bunda. Saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana sekolah kami melakukan pengawasan kegiatan anak di rumah gitu. Kebetulan kami ada grup WA yang tadi saya sampaikan, ada grup WA, dan di grup WA itu karena saya ngawasinya di SD ya Bapak Ibu, di dalam grup WA itu isinya orang tua gitu. Jadi setiap hari ada jadwal kan, nanti wali kelas akan mengecek anak ini, misalnya ada tugas gitu, dicek kemudian ditik. Misalnya ada 20 anak, ternyata yang sudah mengirimkan tugas baru 5 anak misalnya. Atau ada Zoom atau Gmeet, ternyata yang ikut Gmeet dari 20 orang hanya 10 orang misalnya. Itu ada catatannya dan kemudian di-share ke grup tersebut. Dari grup tersebut kemudian orang tua kan jadi tahu gitu. Nah, disitulah akhirnya kerjasama dengan orang tua. Bagaimana caranya orang tua kan, oh anak saya belum ya Miss, kok belum ditik, seperti itu biasanya. Kemudian dari orang tua
Iya, bagaimana caranya lah memaksa anak supaya anak mengerjakan itu gitu. Nah, di sini kami selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang tugas-tugas anak. Jadi tadi sama sebetulnya Bapak Ibu sama kejadiannya dengan Bunda Rina bahwa anak itu jadi istilahnya tugas itu seperti disisihkan, mereka nggak terlalu peduli, dan disinilah peran kita bagaimana kita bisa membuat mereka mau melakukan itu. Dan kalau kita yang memaksa karena kita jauh agak susah, bagaimana caranya? Kita cari orang yang terdekat dengan anak. Nah, disinilah sangat diharapkan peran orang tua itu. Nah, masuk ke Bunda yang mengatakan ada anak yang tidak yang betul-betul malah tidak mau naik kelas ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru, mari Bapak Ibu kita berusaha supaya itu tidak terjadi. Nanti kita komunikasikan dengan orang tua, karena apa? Saya jujur aja, saya adalah salah satu orang yang merasakan betapa saya kehilangan umur. Maksudnya gini, saya sempat dari SMA tidak kuliah dulu 2 tahun. Berarti saya kan kehilangan 2 tahun itu, gitu loh. Padahal itu udah gede, itu udah besar, saya kehilangan 2 tahun, merasa bahwa saat saya sebesar ini saya rugi gitu. Terus bagaimana dengan anak-anak? Nah, disitulah mengapa saya saya berusaha supaya anak-anak itu jangan sampai ada waktu mereka yang terlangkau, apalagi masih kecil. Karena saat ini masa pandemi memang masa-masa yang susah, tapi bukan berarti harus menyerah. Apalagi ada Bapak Ibu, ada hal-hal yang dipermudah. Jadi semacam kita nilai-nilai saja, misalnya kita, oh anak ini rajin, meskipun saya kasih soal dapat 0, tapi anak ini mau kok dengerin, anak ini disiplin kok. Kita kan masih berhak untuk memberikan nilai baik gitu kan Bapak Ibu. Nah, disitulah kesempatan yang kita berikan gitu. Jadi jangan memblok anak hingga akhirnya nanti mereka jalan menuju suksesnya agak terkendala sedikit, tapi bagaimana caranya supaya kita tetap menyemangati mereka. Jadi dari apa yang saya sampaikan agak-agak itu, ayo Bunda usahakan supaya komunikasi dengan orang tua tetap lancar dan berikan biasanya anak tuh jauh lebih dekat sama gurunya, tapi nggak tahu sekarang ya karena kita jarang ketemu sama anak. Hanya saja itu kita usahakan supaya jangan sampai anak putus sekolah di masa pandemi ini. Tidak. Kalau bisa mari kita saling kerjasama dengan orang tua, jangan sampai itu terjadi hingga nanti semoga saja masa pandemi berakhir, amin, segera mungkin, dan anak kembali bisa ke sekolah, kita kembali bisa memegang anak supaya mereka betul-betul menjadi tunas bangsa yang nantinya bermanfaat buat negara dan bangsa dan agama mereka gitu. Ya Bapak Ibu ya. Bu Rina semangat, semoga anaknya bisa itu. Iya, sebentar Bu Astuti, itu sebenarnya sudah kami lakukan juga. Tadi seperti mengecek tugas anak, orang tua juga merespon gitu ya Bu ya. Namun kadang begini Bu, karena setiap kan tugasnya tuh nggak setiap hari sih sebenarnya ya, yang tugas sesuai dengan materi itu seminggu sekali saja mengumpulkannya. Kalau yang tugas video kan sebulan sekali. Tetapi karena si anak itu tidak mengumpulkan minggu kemarin juga nggak mengumpulkan, sementara di pengumuman sudah di-share seperti itu. Akhirnya karena akumulasi dari banyaknya tugas yang belum dia kerjakan, itu kadang justru menimbulkan dia tambah, ya sudahlah, mendingan tahun depan aja, akhirnya begitu. Nah, terus satu lagi ketika nanti si anak ini akhirnya saya naikkan ya Bu ya, dengan segala pertimbangan saya naikkan. Apakah tidak berdampak negatif terhadap teman-temannya ya Bu? Sementara teman-temannya kemarin itu Bu sudah banyak yang datang ke rumahnya dia, ikut merayu gitu ya Bu ya, ikut kalau bahasa Cirebonnya tuh ikut nyamper gitu ya, ikut nyamper supaya mau belajar bersama, tetap nggak mau, malah si anak tuh malah mau gini, kamu mau nggak saya ajarin bolos, kalau mau nanti bergurunya sama saya.
Oke. Baik. Saya khawatirnya iya. Nanti itu nggak Bu berdampak buruk. Bu, si dia kok ternyata naik kelas Bu, padahal kan dia nggak ngerjakan tugas gitu. Efeknya nanti berjenjang ke adik-adik kelasnya juga nggak ya Bu? Oke. Terima kasih. Saya jadi teringat sesuatu. Bapak Ibu ingat bahwa Bapak Ibu di sekolah memiliki kepala sekolah, itu yang pasti ya. Bapak Ibu kalau menemukan permasalahan di kelas jangan disimpan sendiri. Bu Rina, Bunda Rina dan Bapak Ibu yang lain jangan pernah disimpan sendiri. Nah, disitulah saat kita menemukan permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik, Bapak Ibu harus secara kontinu melaporkan ke kepala sekolah dan nantinya akan ada diskusi di situ. Bagaimana ya penyelesaiannya ini, karena memang segala keputusan di sekolah nantinya akan berimbas ke maksudnya bermuara ke kepala sekolah. Bahkan misalnya Bunda Rina pengen menaikkan anak, kalau kepala sekolah bilang tidak boleh naik, kan nggak naik juga tuh, ya kan? Nah, di situ jadi ending, karena saya juga nggak terlalu paham situasinya, Bunda Rina saya sarankan untuk tetap komunikasi secara intensif sama kepala sekolah dan jangan lupa untuk melanjutkan komunikasi dengan orang tua, Bunda. Karena orang tua saya yakin kalau Bunda bilang baik-baik sama orang tua, Ibu, kalau anaknya putra Ibu enggak seperti ini nanti enggak naik kelas loh. Pasti orang tuanya pun akan, ih kok anakku bisa enggak naik, kan kayak gitu. Kebanyakan sih orang tua akan melakukan usaha seoptimal mungkin untuk membantu guru agar si anak bisa sesuai harapan. Jadi nanti Bunda meskipun orang tuanya sudah give up, ayo Bunda jangan give up. Bunda jangan menyerah, tetap komunikasi dan mencarikan solusi bagi sang anak melalui ya diskusi dengan kepala sekolah dan sebagainya. Ya Bunda ya, semangat aja deh. Bapak Ibu yang sudah mendengar sudah mendengar sharingnya Bunda Rina, ada yang mau disarankan atau saya posisinya pernah mengalami itu dan cara saya seperti ini dan cara saya berhasil misalnya seperti itu. Mari Bapak Ibu silakan sharing. Ada yang punya kondisi yang mirip-mirip sama Bunda Rina? Iya. Oh Pak Sudaryusman, ini Bapak kita ini. Iya Bapak silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Jumpa lagi Bu As Bapak. Dari Surabaya. Silakan Pak. Iya. Ya, jujur saja selama 3 hari kita berada di kelas pedagogi ini, materinya super sekali Bu. Terima kasih. Sami-sami Bapak matur nuwun juga. Terima kasih apresiasinya. Ya. Ada yang perlu kami dalami Ibu. Untuk mendalami, memahami dari materi yang Ibu share selama 3 hari ini, khususnya kaitannya dengan file-file pedagogi, memang itu secara bertahap kami bisa mengikuti Bu. Dari soal yang Ibu tampilkan 100 soal kemarin, memang sebagian besar kami masih merasa kesulitan untuk mengerjakannya itu Bu. Kami berusaha untuk melengkapi soal itu dengan memahami dari materi yang Ibu sampaikan. Insya Allah nanti setelah selesai baru kami akan mengerjakan 100 soal yang Ibu kirim kemarin. Gitu. Semangat Pak. Terus yang ini Bu, mohon maaf, ini nagih janji loh Bu. Di kelas sebelumnya, kelas perangkat ya, ingat ya Ibu ya. Saya janji apa Pak? Jadi nggak enak. Ya. Apa tuh? Penilaian yang hot belum dikirim Bu. Oh iya ya, oh iya. Oke. Iya. Siap. Kami tunggu Bu, ini terus terang ini kok menantang kelihatannya dalam rangka persiapan AKM Oktober atau September nanti Bu. Oke. Siap Bapak ya. Baik, terima kasih untung Bapak ingatkan. Saya sebetulnya kalau file ada nanti tinggal di-share, cuman ya itu karena filenya banyak harus dicari-cari. Tapi ada, insya Allah ada. Bisa di grup, bisa di Telegram, nggak apa-apa Bu. Nanti bisa kami ambil. Oke. Terima kasih. Sebentar lagi itu Bu, terima kasih. Iya, oke. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sudah pukul 16.17, tapi saya tetap akan memberikan memberikan kesempatan kembali. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum saya memberikan paparan terakhir? Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Ini banyak loh, Bapak Ibu. Ini ada Bapak. Tapi nama Zoom-nya Keisha, Kailia, Rahel. Ini pasti putra-putrinya ini. Halo Bapak. Bapak yang ada fotonya Bapak tapi namanya Keisha. Nyimak aja Bu. Bapak Julham nyimak ya. Oke. Silahkan. Ada yang lain yang mau? Ada Bapak Samrodin loh. Bapak, halo. Assalamualaikum. Bapak, dan Bapak Ibu ini juga terjadi saat kita melakukan pembelajaran online ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah kami kalau di sekolah sukanya ada wajib on kameranya, kalau tidak entah masuk tapi kemudian mereka ngapain gitu. Tapi saya percaya yang di sini ada semua sih. Baik, ada yang berkenan untuk menyampaikan sesuatu? Oke. Ini yang bikin saya semangat ini Bunda Solihah ini ada terus. Seneng lihatnya. Bunda, hai. Iya Bunda. Semangat belajar Bunda, keren. Baik. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri Zoom kita karena sepertinya Bapak Ibu juga sudah tidak ada yang berkenan sharing ya. Kalau ada silakan loh. Maaf nyiapin buka puasa. Oke, siap. Silahkan. Iya, yang mau menyiapkan buka puasa bagi daerah yang sudah mau berbuka ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, di sini untuk terakhirnya saya ingin Bapak Ibu sharing sesuatu nih. Jadi gini, Bapak Ibu di kelas saya ada share link kelas pasca ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti Pak Sudarisman tadi itu saya yakin Pak Sudarisman sudah masuk ke kelas pasca. Jadi kelas pasca itu kelas. Sudah Bu, saya sudah masuk pasca Bu. Nggih, makanya nanti saya share di situ aja teman-teman ikut. Iya, boleh. Gitu. Jadi saat ini kelas pasca kelihatan nggak di situ ada ya kelas pasca. Jadi di kelas pasca itu Bapak Ibu meskipun kelas kita sudah selesai, Bapak Ibu seperti tadi Pak Sudarisman tadi, misalnya saya ada janji sesuatu ternyata belum saya share, kemungkinan karena saya lupa, mohon maaf. Kemarin juga ada Bu PPT untuk template-nya mengajar belum? Oh iya lupa saya share di situ. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke sana. Kemudian nanti kalau ada yang mau di-sharingkan, mau didiskusikan, silakan saja. Jadi memang tempat bermain saya, tempat saya merasa bahwa saya punya dunia lain yang bisa untuk beraktivitas itu memang Telegram. Jadi meskipun saya di darat ada kegiatan apa gitu, saya pasti sempatkan untuk datang ke situ. Jadi Bapak Ibu silahkan berkumpul di sana dan itu bukan rumah saya saja. Grup pasca itu nanti kalau Bapak Ibu ada rekan yang sharing tentang sesuatu, Bapak Ibu timpali saja. Seperti yang kita lakukan di kelas, sebetulnya jawaban Bapak Ibu itu akan bisa menjadi referensi buat rekan yang lain. Jadi kita jangan sampai pelit ilmu ya Bapak Ibu ya. Kita sharing aja, apalagi yang banyak pengalaman, Bunda Solihah, Bunda Hafidah, Bunda Sutiah, bunda-bunda yang lain. Jangan ragu untuk sharing. Dan kemudian jangan ragu kalau memang butuh sesuatu. Misalnya tadi ada yang Bunda ini tentang model-model pembelajaran masih ada nggak file yang lain seperti itu, silahkan. Jadi kita akan berbagi di situ. Biasanya di dunia online itu e-book itu mudah sekali untuk didapat. Jadi e-book dari misalnya saya dapat e-book dari Bunda Sutiah gitu kan, itu e-book itu tidak perlu saya download dulu.
Beda dengan WA ya, Bunda ya. Kalau WA, Bunda harus download dulu, baru tersave-kan gitu. Tapi kalau Telegram enggak. Bunda itu misalnya dapat file e-book dari saya, Bunda langsung save aja bisa. Bunda save ke channel pribadinya Bunda itu bisa gitu. Jadi tidak akan penuh memori HP kita. Itu kelebihannya Telegram. Jadi silahkan masuk saja ke kelas pasca. Kemudian saya ingin sharing berkenaan dengan yang saya sampaikan mengenai tim GGDN kemarin. Jadi gini Bapak Ibu kan sebetulnya saya sering melihat Bapak Ibu ada yang mendaftar sampai 10 kelas, 5 kelas, 4 kelas gitu kan. Kalau Bapak Ibu punya KTA, berarti Bapak Ibu akan didiskon 20%. Kalau Bapak Ibu daftarnya di tanggal 1, 2, 3, berarti diskonnya tambah 30% kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kelas 45.000 kalau di diskon 30% jadi cuman bayar 31.000 misalnya kan seperti itu. Kemudian adalah diskon seperti itu. Nah, kenapa saya malah jarang menawari untuk kelas yang seperti itu, tapi saat ada program menjadi tim GGDN, saya pribadi justru selalu mempromokan. Kenapa? Bapak Ibu harus tahu bahwa tujuan utama GGDN itu justru sebetulnya bukan biar peserta daftar itu enggak, tapi supaya banyak yang menjadi tim, kemudian semakin banyak ilmu yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu jadi tim GGDN, Bapak Ibu itu kelas yang 45.000 itu Bapak Ibu bisa ikuti dengan hanya 20.000. Intinya seperti itu. Terus asiknya lagi kalau Bapak Ibu misalnya nih ada teman daftar sama Bapak Ibu kelas kepala sekolah misalnya, ada teman daftar Bapak Ibu kelas kepala sekolah kan bayarkan beliaunya. Nah, Bapak Ibu tuh bisa masuk gratis karena Bapak Ibu sebagai tempat pendaftaran. Itulah kenapa saya bilang kalau jadi tim GGDN Bapak Ibu bisa dapat masuk kelas dengan biaya tim dengan lebih murah atau gratisnya seperti itu. Jadi kalau ada yang teman yang daftar Bapak Ibu bisa masuk gratis seperti itu. Jadi kayak memang tujuan GGDN itu bukan untuk ngumpulin uang dari Bapak Ibu enggak, tapi berusaha untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu untuk belajar. Seperti itu sih intinya Bapak Ibu. Dan sebetulnya daftarnya tidak harus sama saya ya Bapak Ibu ya. Saya ini hanya salah satu tim saja. Bapak Ibu bisa daftar di tim yang lain juga. Jadi kemarin tuh saya ngiklan ya. Ya siapa tahu Bapak Ibu mau daftarnya sama saya dan itu nggak ada masalah kalau Bapak Ibu daftarnya sama tim lain. Karena di satu keluarga tim GGDN Bapak Ibu akan bertemu dengan banyak orang-orang yang kompeten di bidangnya. Saya ini hanya ibaratnya sebulir pasir gitu. Masih banyak orang-orang yang bisa Bapak Ibu ajak diskusi di GGDN Bapak Ibu. Jadi kalau sudah jadi tim Bapak Ibu akan ada di tempat yang sama jadi kenal dan disitulah enaknya saat kita ada di sebuah komunitas kita jadi mengenal banyak orang dan itu sudah tidak peduli lagi dia pengawas kayak dia kepala sekolah semuanya sama tim GGDN seperti itu. Seperti saat ini kita di sini tidak ada kepala sekolah lagi, tidak ada guru lagi, semuanya sama peserta dari kelas pengembangan kompetensi pedagogik. Intinya sih begitu. Jadi Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang ingin udah suka sama kelas-kelas GGDN, saya sepertinya pengen ikut terus kelasnya bagus-bagus dan saya dapat manfaatnya. Saya sarankan Bapak Ibu daftar tim aja karena itu akan lebih hemat lah ya. Zaman gini Bapak Ibu daripada keluar duit 45.000 per kelas, kenapa enggak cuma 20.000 gitu. Dan satu yang pasti Bapak Ibu keanggotaan GGDN itu seumur hidup. Itu serius. Bapak Ibu tidak perlu bikin KTA lagi, pasti dapat gitu. Jadi masuk aja, semoga saja GGDN berjodoh seperti gitu aja sih. Saya bukannya apa-apa, cuman saya sudah merasakan enaknya dan Bapak Ibu juga bisa jadi narsum seperti saya ini. Jadi dari ilmu yang kita dapatkan dari satu kelas kita bisa sharingkan di kelas yang lain. Intinya itu. Jadi mohon maaf kalau selama saya mendampingi Bapak Ibu
di 3 hari ini ada salah kata, ada salah menanggapi seperti itu, namanya juga saya manusia biasa, Bapak Ibu. Saya jujur aja suka sekali sharing dengan Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu ingat kemarin waktu saya ada diskusi, Bapak Ibu langsung memberikan tanggapan-tanggapan. Bapak Ibu harus tahu, disitulah saya belajar. Banyak hal yang kadang saya lupa, kadang kita terlupa, kemudian saat orang lain mengatakan, oh iya ya, ada seperti ini. Oh iya ya, ini kan dulu saya pernah pelajari di S1 waktu SPD kayak gitulah. Jadi istilahnya saat kita sharing banyak hal yang terlupa kadang bisa kita ingat kembali. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak telah berkenan bergabung di kelas ini. Semoga saja Bapak Ibu tetap semangat untuk terus belajar. Selagi online, ayo Bapak Ibu genjot terus belajarnya. Cuman itu tadi, jangan hanya belajar, kalau bisa diaplikasikan. Dan saat mengaplikasikan, jangan hanya langsung aplikasi saja, tapi lihat dulu sikon dari peserta didik kita, mana yang bagus untuk diterapkan, mana yang tidak. Kalau belum pas ya nggak usah dilakukan, jangan dipaksakan. Itu aja sih intinya. Gitu. Sebelum Bapak Ibu ada yang bisa screenshot atau bagaimana untuk dikirimkan ke Telegram, jadi buat teman-teman biar ada kenangan. Itu Bunda Hardiningsih udah cantik itu, senyum-senyum tuh foto Bu. Untuk itu siapa yang berkenan untuk screenshot? Ada yang bisa screenshot di situ? Saya belum buka sih. Oke, jadi ada yang mau disampaikan Bapak Ibu selagi kita mau ambil foto nih? Sebentar, saya kok malah belum. Atau pakai HP? Ayo Bapak Ibu di foto dulu. Biasanya sih ada Bunda Mira bantuin moto, tapi ini belum ada. Apa-apa deh. Hampir deh hilang. You cannot minimize Zoom when you recording. Oh, saya nggak bisa minimize. Saya memang nggak bisa screenshot. Oke deh, saya foto aja. Bunda, senyum dong. Oke, ya 1, 2. Aduh, rumah saya berantakan 1, 2. Oke, tunggu dulu. Sekarang yang layar kedua. Banyak yang nggak kelihatan. Pada nama aja. Oke dah, nggak apa-apa. Saya menyimak, Bu. Oh yeah. Iya, Bunda. Oke deh. Cuman sambil masak tadi. Jadi saya dengar paparan semuanya dari Ibu sangat bagus sekali. Makasih, Bunda. Tetap semangat, Bunda, online. Ya, senang ketemu sama teman-teman se-Indonesia. Ya, betulan dari Sulawesi dan di mana aja ini. Pokoknya keren deh semuanya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah 16.30. Saya juga mau Bapak Ibu yang belum sholat nanti sholat, yang sudah mau buka puasa, silahkan kita doakan bersama. Semoga kita bisa menjalani hari-hari terakhir Ramadan ini dengan baik ya Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang ada musibah atau ada kendala, semoga aja tetap tabah, dan semoga Bapak Ibu bisa menjalani amanah Bapak Ibu, amanah saya dengan sebaik-baiknya dan memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Saya pribadi mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata saat mendampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu juga jangan khawatir, kita di sini saling memaafkan, dan sehat selalu ya Bapak Ibu ya, semangat selalu. Oke deh, itu aja dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-on-kan dulu kameranya, baru live dong biar kelihatan. Ya, makasih. Silakan. Pamit.